Yap. ngobrol sedikit banyak tentang kondisi yang sekarang lagi kita alamin. Kalau Mas Yap. Anang kan ini maksudnya Cinere itu berarti Depok, Jawa Barat ya Mas ya? Ya, ya, yap, Oke. yap betul. Nah, kalau Jakarta ini kan per hari ini tuh udah PSBB Mas Anang. Tapi kalau aku Ya. baca pemberitaan, Pemprov Jabar tuh udah dapat approval dari Kementerian Ya. Kesehatan, persyaratan udah lengkap untuk memperlakukan PSBB. So far Ya. sampai dari masa pertama kali darurat sampai working from home, udah berapa lama nih Mas Anang total Oke. di rumah mana-mana? Aku sudah 3 hari Jumat gak sholat Jumat. 3 minggu. Ya. Aku udah 3 minggu lebih ada di rumah, satu keluarga penuh. Kemarin banyak orang yang mengkritik gara-gara kemarin di YouTube-nya The Herman Sa'anam kita bikin Cinere berkreasi. Kok banyak segitu? Ya memang itulah pegawai kita, tim kita semua tinggal di sini. Selama di sini kita tinggal di sini, kita semua siapkan buat mereka semua. Semua kan ada yang hidup sendirian, ada yang jauh dari orang tua. Semua aku bilang udah kumpul aja di sini. Aku saksi pernah ke rumah Mas Anang. Banyak orang. Ya kayak orang lagi party tiap hari rame. Banyak. Ya, aku alhamdulillah aku bersyukur bahwa istriku yang sangat telaten sama semua orang yang di rumah. Dia nggak pernah capek-capeknya. Asanti menyiapkan mereka semua, menjaga kesehatan mereka semua. Ya aku bersyukur aku punya istri Asanti. Alhamdulillah. Lagi di mana Bunda Mas Anang? Dia kebetulan masih sama anak-anak tuh lagi main tadi. Oke. Di kamarnya ya. Pipinya masuk studio, Bunda sama anak-anak dulu. Ya. Oke. Kalau aku udah studio dia nggak berani ganggu biasanya. Udah private areanya. Iya. Oke. Mas Anang, ini ngomong soal keberlangsungan hidup semua karyawan yang ada di rumah Mas Anang. Terus juga soal physical distancing dan aturan pemerintah sekarang gitu loh. Kan berarti bisnis semua tiarap nih Mas Anang. Gimana Mas Anang bisa semuanya? Kalau karena yang ayam itu kan franchise ya, tapi yang ayam punya aku sendiri aku tutup. Aku punya Lumiere yang di Pondok Indah, alhamdulillah diterima publik waktu buka sampai 2 bulan terakhir memang rame. Karena keramaian itulah sebetulnya apa ya, pegawai kita waktu kita ajak rapat, ini gimana ngadepin ini Pak, masih ramai Pak, sayang banyak orang yang suka, jangan dulu. Tapi memang susahnya adalah mengatur orang-orang yang antri di Lumiere kan susah ngaturnya. Jadi ya sudahlah, rezeki bisa kita cari, tapi kalau kesehatan susah. Akhirnya kita sepakat tutup. Lumiere tutup udah dari kapan Mas Anang? Tutup udah seminggu lebih. Oke. Ya, terus seminggu lebih. Nah, berarti total karyawan yang kerja sama semua perusahaan Mas Anang total ada berapa Mas? Ya, di Lumiere aja udah berapa ya? Yang di kitchennya, yang di mana semua banyak, yang ber-40-an ya, 50-an ada. Yang di tempat lainnya aku yang sekarang di rumah kan ya karaoke tutup total. Surabaya, Malang, Cilegon semua tutup total. Ya kalau aku bilang ya hampir ratusan ya dirumahkan. Sementara, tapi aku tidak PHK. Sementara ya. Tapi so far sementara. Untuk mereka dirumahkan ini dalam istilah berarti mereka nggak gajian apa masih ada tunjangan yang diberikan Mas Anang? Aku lagi memikirkan tidak ada kekurangan apapun insya Allah. Alhamdulillah. Kemarin aku diskusi keras sama tim bahwa jangan sampai kekurangan. Kalau kekurangan harus dipikirkan betul. Tidak boleh di atas 3/4. Oke. Jadi istilahnya kantong itu sudah diamankan terlebih dahulu ya Mas Anang apabila ada major cost kayak gini gitu ya? Ya, tapi itulah perusahaan ya harus memiliki ketahanan di dalam cash flow pada saat menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan di force major tersebut. Ya itu yang memang kemarin kita siapkan. Ternyata kalau yang ayam insya Allah tidak problem ya. Yang memang rada berat memang di Lumiere kemarin karena investasi kita besar di Lumiere dan ini baru berjalan 2 bulanan.
kita mengalami ini, tapi kemarin kita diskusi, aku berbicara dengan tim untuk segera diatur sebaik mungkin, bahwa utamakan teman-teman pekerja, aku bilang. Okay. Rumusnya insya Allah aman sampai Ramadan, sampai hari raya, insya Allah aman. Oke, amin. Mas Anang, kalau berarti yang masih berjalan sampai sekarang di kondisi seperti ini, Ayam Asik sama produksi YouTube-nya Mas Anang kalau aku lihat ini. Iya. Alhamdulillahnya memang kalau rumah, alhamdulillahnya memang inilah pinternya Asanti ya, dia bikin The Hermansyah 6 itu kan ide dari dia yang ngotot ingin bikin itu dari awal. Ya sekarang ini yang bisa menghasilkan hari ini, cuman hanya itu aja. Show gak ada, apa gak ada, semua gak ada. Hanya YouTube yang bisa. Oke. Dan ini loh konsisten loh. Kemarin aku sempat lihat lagu yang di rumah aja. Ya kalau memang kita ngumpul dalam keadaan kayak begini ya pasti kreatif. Ya, pasti kreatif. Mas Anang udah melihat ini pangsa yang sangat seksi jelang Ramadan gitu, walaupun di tengah PSBB sepertinya akan bisa kenceng nih kalau kita produksi lagu-lagu religi. Ya, aku sih saran ke teman-teman, kalau memang ada orang-orang seniman musik, hari ini memang lagi pasar besarnya di sana. Tadi aku siang-siang ditelepon salah satu operator besar bahwa traffic untuk Ramadan Song ini, semua konten berbau Ramadan yang sekarang sangat tinggi sekali diminati, karena memang kebetulan di rumah, semua pada di rumah hari ini. Dan sekarang tidak lama lagi juga sudah Ramadan, jadi suasana itu sudah mulai muncul. Jadi cocok dengan kita lagi menghadapi musibah, kita akan menyatukan diri kepada ilahi, bagaimana perasaan dikawinkan dengan Ramadan, ini akan khusyuk banget di Ramadan ini. Memang yang menjadi ganjalan pasti adalah karena PSBB tersebut, kita nggak bisa tarawih bersama, kita nggak bisa tahlilan bersama, kita nggak bisa baca yasinan bersama. Nah itu aja yang kita akan kehilangan di Ramadan yang hari ini. Tapi Ramadan ini akan menjadi Ramadan yang memiliki kenangan indah dalam perjalanan Ramadan, karena tidak bisa ke masjid, tidak bisa ke mana, hanya di rumah. Jadi fokus 24 hours akan di rumah, akan bercengkrama dengan keluarga, itu yang akan terjadi dengan sendirinya gitu. Oke. Ya. Mas Anang, ngomongin soal PSBB sendiri deh, menurut Mas Anang nih apakah langkah yang dilakukan pemerintah udah cukup konkret ataupun sudah cukup tepat dalam kondisi yang seperti ini gitu kan? Mas Anang pengusaha, Mas Anang juga orang yang bekerja gitu. Mas Anang tahu industri bagaimana tiarapnya ketika ada di kondisi seperti ini gitu. Menurut Mas Anang udah? Ya, aku terus terang bilangnya, aku respect kepada pemerintah. Aku gak mau diskusi lagi bicara tentang terlambat atau tidak terlambat. Tapi aku diskusi hari ini bahwa memang dilakukan hari ini karena memang pemerintah tidak bisa semena-mena menjalankan sebuah aturan. Yang aku pahami ya, bahwa pemerintah harus hati-hati dengan aturan yang dia akan keluarkan. Makanya dengan Undang-Undang Nomor 6 2018 tentang kekarantinaan, itulah acuan pegangan kita berbangsa bernegara. Pemerintah harus pegangan di situ. Tulisan itu sudah jelas. Itulah yang sekarang dijalankan. Kemarin mau menjalankan di awal, tapi aturan turunan undang-undang karena itu masih baru. Dan waktu untuk meneruskan undang-undang untuk turun-turunannya itu butuh waktu bisa 2 tahun, 3 tahun. Makanya pemerintah sangat hati-hati menjalankan hal ini. Makanya sekarang sudah selesai. Memang harus bersama-sama kita menjalankan mulai pusat dan daerah bahwa keputusan PSBB ini sudah wajib dilakukan. Kenapa aku bilang tidak ada cara lain selain kita melakukan ini? Ya apa? Tidak ada vaksin. Kita vaksin nggak ketemu. Seluruh dunia mencari vaksin ini tidak ada. Pertolongan yang paling bagus hanya menjaga jarak dan menjaga kesehatan. Tidak ada cara lain. Aku ditanyain, aku juga bertanya, emang ada cara lain selain itu? Nggak ada lain. Dan karena kita adalah negara Pancasila, ya udah balik ke rumah, karena kita ketuhanan pasal ayat sila satunya.
Ya minta sama Allah, jadi jalan lain. Nggak ada jalan lain, hanya minta sama Allah. Ya Allah, turunkan vaksin itu. Atau sirnakan, sudahi. Cobaan ini disudahi. Tidak ada jalan lain. Kalau ada jalan lain, ya pasti memilih jalan lain yang tidak seperti ini. Karena ini permasalahannya pasti hubungannya akan ke ekonomi. Udah pasti. Karena tidak ada orang yang jualan, semua dikurangin, semua dinonaktifkan. Ya ini bagian dari menyelesaikan masalah besarnya. Karena pada saat ini dibiarkan, ya kita sudah punya contoh. Contohnya negara dikdaya Amerika. Kita melihat negara maju Eropa. Itu bukan kekurangan negara yang miskin. Dia bukan negara yang ketinggalan zaman. Dia negara penjajah semua, negara hebat. Itu sekarang di atas semua. Amerika nomor 1, pemenangnya Amerika. Negara paling superpower di dunia yang bisa ngatur PBB. Itu pun nomor 1, 450.000 gak bisa ditahan. Yang mati sudah mau menyamai Italia. Italia kemarin nomor 1, sekarang Spain nomor 2. Cina sudah turun ke bawah. Cerita yang terjadi, contoh yang hari ini ada di kita bahwa kalau tidak lakukan PSBB dengan besar-besaran dan ketat, ya kita akan bisa sama dengan mereka. Nah, ini pilihan kita semua sebetulnya. Pilihan kita semua. Makanya aku bilang bahwa keputusan yang dilakukan pemerintah juga bukan keputusan kebetulan. Ini sebuah keputusan ilahi menurut aku dalam keadaan yang seperti ini. Kenapa? Semua orang pandai sekarang berpikir. Nggak ada orang pandai yang tidak berpikir hari ini menyelesaikan masalah dunia tersebut. Yang namanya kiai yang kali berkiai pun semua berdoa hari ini. Tapi ini bukan berdoa seorang kiai, 2 kiai, 3 kiai. Ini dibutuhkan seluruh kiai hari ini berdoa bersama-sama dengan satu tujuan. Artinya kalau diambil cerita ini dibutuhkan kembali dari makna asli Pancasila gotong royong, nggak ada cara lain. Ini butuh kebersamaan kita semua untuk berdoa bersama-sama menyelamatkan kita semua. Nggak ada cara lain. Jadi buat aku, nggak berani aku bilang bahwa ini efektif, tidak efektif, ini benar atau tidak, ini terlambat atau tidak. Aku bertanya, selain ini ada nggak jalannya? Tidak ada. Jadi tidak ada jalan lain, kita mendukung ini semua. Ini takdir juga jalan ini ditentukan hari ini. Mumpung masih 3.000, apa menunggu 10.000, habis itu ratusan ribu? Kan enggak. Nah, makanya dalam perjalanan berbangsa dan bernegara, menurut aku tidak ada yang mudah dalam menentukan sebuah sikap bersama-sama. Karena kita menjadi negara yang demokrasi Pancasila, aku bilang. Bukan hanya just demokrasi, tapi kita demokrasi Pancasila. Memang tidak mudah Pak Jokowi menjalankan ini. Tapi aku bilang aku respect pada beliau sampai hari ini tough. Sampai hari ini masih mau turun ke jalan, dia nggak memikirkan dirinya, udah. Sama sekali dia nggak mikirin dirinya. Saya hanya memikirkan rakyatku. Gitu. Ya, hebat. Oke. Mas Anang, kalau begitu sudah satu suara dengan pemerintah dengan tindakan yang diambil dibarengi dengan apabila sesuai agama masing-masing kita tinggal bermunajat gitu. Mas Anang doa sama Tuhan untuk dalam kondisi. Kalau preparation atau persiapan yang Mas Anang sudah siapkan, karena ini kan berarti kan Jabar, Mas Anang akan juga sebentar lagi secara resmi akan terikat dengan peraturan PSBB dan apabila melanggar akan ada hukumannya. Persiapannya udah apa Mas Anang? Apa aja sih? Mungkin Mas Anang bisa kasih pelajaran ataupun tips sama teman-teman yang ada di sini how to prepare to facing this situation. Kalau aku bilang prepare-nya mudah. Kita cuma disuruh bersih-bersih yang baik, meningkatkan kebersihan, meningkatkan kesehatan badan, dan berdoa. Kalau ngomong makanan dan seterusnya, hari ini janjinya pemerintah clear. Mengenai bahan pokok tidak akan naik, akan sama. Apa yang harus worry? Kita nggak perlu berbondong-bondong datang ke sini untuk ke toko untuk beli bahan makan nimbun. Nggak penting. Nggak boleh itu. Kasihan yang lain. Yang lain butuh juga. Mau diapain? Nggak boleh. Hanya hari ini hidup seperti biasa. Cuman ia tahu kita berproblem. Semua orang, bukan kita doang. Nggak boleh egois hari ini. Kalau mau egois ya jangan di sini. Hari ini nggak butuh orang egois. Hari ini butuh kebersamaan. Hari ini hanya butuh itu hari ini. Bahwa aku tetap bisa belanja untuk makan hari ini. Besok aku belanja lagi. Aku biasanya ibu-ibu itu nahan ya untuk seminggu. Ya udah. Yang aku selalu bilang sama teman-teman yang di rumah.
kesehatan kamu tingkatin, kebersihan kamu tingkatin, lebih tingkatkan lagi kedekatan kepada ilahi, gak ada jalan lain. Hanya itu adalah, ini sekarang hanya mendekatkan diri dari jalan lain. Oke, Mas Anang, kalau di rumah kan, di rumah Mas Anang ini kan rame ya, karyawan banyak, keluarga Mas Anang ada Arsy dan Arsya yang masih kecil-kecil gitu. Ada nggak sih pembatasan bukan Mas Anang untuk keluarga Mas Anang yang inti, untuk lingkungan orang yang ada di rumah Mas Anang karena urusan physical distancing? Di rumah udah dibatasin dari pintu depan masuk. Itu sekarang barang kiriman cuma sampai depan. Jadi asli masuk dari pagar depan itu sampai ke dalam. Ini orang yang sudah 3 minggu bareng kita. Jadi yang di dalam rumah ini sudah 3 minggu bersama-sama. Jadi sudah melewatin masa inkubasi 14 hari. Jadi di sini enggak, ya mudah-mudahan tidak ada masalah. Karena aku pun nerima barang dari depan, masuk barang, disemprot atau ditaruh di luar dulu dengan cara yang sudah kita dikasih tahu mengikuti protokol yang sudah dikasih pemerintah, ditaruh dulu 20 menit, 30 menit di luar, baru masuk barangnya ke dalam. Dan yang jaga di depan juga sama. Ini cuma batas orang barang nganterin, sampai batas itu 1 meter baru diambil barangnya. Semua udah ikutin protokol. Jadi memang protokol itu harus dijalani. Kalau enggak, ya nggak bisa. Nggak bisa. Ini kan udah dekat mau Ramadan, Lebaran gitu. Biasanya kan karyawan pada pulang, Mas Anang. Di kondisi kayak gini, Mas Anang kasih pengertian sama mereka untuk tetap stay aja di sini. Dan di kondisi kayak gini juga mengindahkan imbauan pemerintah untuk nggak mudik. Dari awal kita menyatakan lockdown, kita semua yang di rumah ini berkomitmen sampai aku sudah bilang sama teman-teman pekerjaku, sahabat-sahabat pekerjaku yang semua kerja dengan kita, yang di luar kota, jangan ada yang pulang, jangan ada yang mudik. Sebetulnya aku hari ini, puasa tahun ini tuh aku janji pertengahan puasa pulang ke desa aku ke Jember bersama keluarga. Di sana udah nungguin, aku tahu, udah nungguin orang Jember bahwa aku memang mau pulang ke Jember pertengahan puasa sampai Lebaran aku mau di Jember. Batal semua, gak bisa. Aku bilang sama teman-teman aku nggak jadi pulang. Mereka semua sedih. Ya gimana? Aku bilang. Ya ini semua harus dijalanin. Gitu. Tidak ada jalan lain. Gitu. Jadi dengan pengertian yang udah Mas Anang kasih ke mereka juga, akhirnya mereka pun mengerti. Bahkan Mas Anang sendiri nggak mudik gitu ya. Ini bisa jadi role model juga fansnya Mas Anang. Nggak mudik loh teman-teman. Nah. Nggak mudik. Ya. Baiklah, Mas Anang, balik lagi ke soal produktif deh. Ini udah sekitar, kita punya sisa 15 menit lagi sebelum Mas Anang boleh meneruskan aktivitas. Kita ngomongin soal produktif, Mas Anang. Banyak orang di kondisi PSBB seperti ini, apalagi untuk warga Jakarta nih hari pertama udah pada pusing gitu, udah pada mumet duluan. Untuk bisa tetap produktif gitu loh. Karena Mas Anang di Instagram aktif, YouTube aktif gitu loh. Walaupun tim produksinya semua tinggal serumah gitu, jadi lebih enak ya. Cuman orang ini kan juga bisa self-produce sebetulnya di rumah untuk produktif. Apa sih yang bisa teman-teman kerjain Mas Anang di kondisi seperti ini supaya bisa tetap menghasilkan? Gitu. Aku bilang hari ini gak ada jalan lain. Hari ini hanya sosial media yang bisa berjalan bebas melanglang buana. Hanya sosial media. Aku berharap, aku baru tadi malam diskusi, makanya kamu lihat kenapa lagu ini aku share lihat Facebookku. Banyak orang yang sudah meninggalkan Facebook. Padahal Facebook itu adalah salah satu sosial media yang dari awal kita kenal. Facebook itu sudah monetizing juga hari ini. Sudah bisa. Memang tidak mudah syaratnya. Aku sebetulnya ingin sharing, mudah-mudahan dengan diskusi dengan kamu ini bisa didengar oleh banyak pihak dalam artian pemerintah. Aku berharap ini semua tidak boleh egois. Aku berharap juga platform seperti YouTube, platform seperti Facebook yang bisa monetizing mencari duit kan dia punya infrastruktur. Pemerintah melobi hari ini. Tolong dong, bisa nggak sih hari ini itu
Jangan suruh nunggu kontennya setelah sekian baru dapat duit. Boleh nggak hari dibuka dulu kerannya? Berapa? 3 bulan? 4 bulan? Dibuka dulu kerannya, biar orang sekarang ini mencari duit di situ. Dia bisa bikin vlog, dia bisa ngamen pakai QR code, itu sudah dilakukan oleh salah satu komunitas pakai QR code. Terus dia bisa bikin drama-drama dengan keluarga, dia akan kreatif, dia bisa ibu-ibu bikin masak, bapak bercanda dengan anaknya, bapak mengajarin ngaji, bapak mengajarin belajar, tapi sama dia ya memang jatuhnya jadi narsis. Tapi kalau sesuatu yang baik, kenapa enggak? Kalau itu bisa menghasilkan, kenapa enggak? Aku berharap melobi. Kalau melobi sementara aja sampai ini kita kelar seluruh dunia. Permintaan itu enggak banyak. Buka kerannya dulu. Habis itu kamu sesuai aturan kamu silakan deh. Tapi yang sekarang, toh keuntungan juga buat dia. Orang akan banyak berlomba-lomba membuat channel, banyak mau bikin akun-akun lagi yang bagus. Yang kemarin dia bikin akun-akun fake, dia yang sekarang tenggelam di belakang tapi tahu-tahu nulis gak karu-karuan. Akhirnya ingin nonjolin diri untuk memperbaiki. Udah gue mendingan nulis kali ada yang berguna buat orang. Gue bikin cerita-cerita sesuatu ini, gue hari ini begini. Dilihat orang di Facebook, itu ada orang sudah penghasilannya sehari udah 7 juta. Sehari 3 juta. Di Facebook aku lihat. Facebook ada paling gede di Indonesia, 80 juta sampai 100 juta orang pakai Facebook. Kalau itu keran dibuka, hari ini banyak nolong orang. Nggak tahu, mudah-mudahan Facebook bisa membuka pikirannya sementara untuk menyelamatkan keadaan dunia. Toh itu transaksinya semua berjalan, dan artinya juga bahwa pemasang iklan atau konglomerat-konglomerat yang bikin itu, dia kan pasang iklannya. Udahlah, CSR gue jelas. Udah pasang iklan aja deh. Toh saling menguntungkan, apa ruginya? Ya, itu sih hanya pikirannya aku sih. Aku rasa yang punya Google itu bukan orang nggak punya duit, yang punya Google itu yang punya Google itu punya WhatsApp. Iya kan, apa ruginya gitu dia lakuin itu. Sementara cuma 2-3 bulan ke depan. Mungkin saham dia hancur sih, menurut aku sih. Dan juga pemerintah tinggal melobi sementara, nggak susah melobi itu. Aku rasa bisa. Bener. Jadi orang akan mudah. Hari ini kayak gini, kamu bikin siaran-siaran kayak begini. Kalau saja dia monetizing, orang akan ngomong sama keluarganya tentang cerita-cerita kehidupan dia yang lalu. Ada orang yang sedih, ada yang orang senang, ada yang ilmu, ada yang enggak. Ada yang orang tahu yang jadi guru di desa. Ayo, apa yang mau saya ajarin? Siapa yang meminta belajar dengan saya? Silakan QR code-nya diginikan. Saya ajarin 1 jamnya bayar 100.000. Coba bayangin aja. Bayangin aja itu terjadi. Bayangin kalau itu terjadi. Semua akan terbuka. Tapi sekarang, tunggu ya. Kalau kamu sudah mencapai sekian, baru aku bisa monetizing. Ya nggak sanggup lah orang-orang awam. Nggak sanggup lah. Nah, nggak tahu. Ini mudah-mudahan sih pemerintah mau melobi keadaan ini. Gitu. Bisa pemerintah punya kuasa melobi itu. Oke, wow, it's really a good idea, dan semoga yang barusan Mas Anang omongin bisa didengar, karena momentum ini semua orang susah gitu. Orang yang punya duit, orang yang nggak punya duit, susahnya levelnya akhirnya jadinya sama gitu Mas Anang. Susah untuk akses gitu ya. Ya, yep. Setuju. Mas Anang, ini teman-teman sengaja komennya aku onin lagi. Kalau yang mau nanya silakan, kita punya sisa 10 menit bareng sama Mas Anang. Mungkin sebelum kita buka question and answer sama penonton yang ada di sini, Mas Anang, yang terakhir, mungkin Mas Anang ada pesan nggak sih untuk semua teman-teman yang di rumah? Mungkin mereka melihat hebat ya keluarganya Mas Anang nih, selalu juga bisa produktif di waktu seperti ini, dari bapaknya sampai anaknya yang paling kecil semua bisa bikin something gitu. Ada nggak sih tips apa sih, misalnya Mas Anang lihat hal-hal kecil di sekitar yang bisa kita bikin video atau apapun kreatifnya gitu, Mas Anang ada nggak sih tipsnya? Tipsnya, kalau kamu ingin saat ini, lakukan, jangan kamu tunda. Kamu menunda, kamu akan kehilangan. Hanya itu. Kamu oh iya ya, dia dengar kita bicara, iya benar juga, duit. Jangan tunda. Kamu menunda itu hilang.
Gak ada lain. Oke. Lakuin langsung. Pasti bisa, insya Allah bisa. Apapun itu ya, pokoknya Apapun jangan ditunda. itu. Jangan kamu langsung berpikir, karena aku jadi pencipta lagu udah hampir 30 tahun. Momen terbaik dari sebuah penciptaan karya, itu adalah momen pertama kita meletakkan itu di atas piano atau gitar. Kreng, melantunkan itu secara otomatis terjadi. Itu adalah nada yang paling luar biasa. Ya aku bilang ya itulah ilhamnya datang. Itulah. Jadi mood awal digugah oleh kolbu. Itulah perintah sebetulnya. Karena itu kolbu yang ngomong. Itu tanpa ada pikiran dulu. Itu kolbu yang ngomong. Lakuin. Ini benar. Karena kolbu tidak pernah menyuruh melakukan hal menentang Allah. Tidak ada. Hanya kolbu yang benar ngomong. Dan kolbu kalau aku pelajarin berpuluh-puluh tahun, ya mood pertama pada saat pikiran langsung nyambung dengan pikiran. Iya, ya, itu lakuin. Itu lakuin. Karena itu adalah perintah udah dari Allah. Lakuin gitu. Itu. Oke. Teman-teman udah jelas banget ya. So just do it gitu. Kalau kata logonya Nike, just do it. Jadi nggak perlu nunggu apapun. Jangan. Langsung kerjain sekarang bila kepikiran sesuatu. Oke, Mas Anang, ini yang di kolom nanya semuanya minta Mas Anang nyanyi. Mohon maaf nggak ada yang nanya nih. Kenapa tapi? Ya udah, aku nyanyi. Yang satu lagu Mas Anang, tipis-tipis. Aku nyanyi. Ya, aku nyanyi. Ini adalah lagu yang memang aku rilis sementara. Mudah-mudahan cocok dengan kita semua. Silakan Mas Anang. Ya. Sudahi, akhiri cobaan, hebatnya, dahsyatnya takdirmu. Ini risalah dari yang kuasa, beri rahmatmu, memohon, ya Allah, sudahi cobaan ini, ya Allah, berilah ketabahan, ya Allah, semua ikhlas berkorban demi rahmatmu, ya Allah. Kalau mau denger yang lebih lengkap, insya Allah 2 hari lagi keluar. Oke, apa itu judulnya video klip? Judulnya Bermunajat. Bermunajat. Teman-teman ditungguin langsung video klipnya mau dibikin habis ini ya Mas Anang ya? Habis kamu selesaiin aku bikin video klip. Luar biasa. Terima kasih ya. Mas Anang makasih banyak ya udah join. Sama-sama, sukses ya buat kamu. Sukses buat Salam kamu. buat Mbak Shanti, buat sama-sama anak-anak yang di rumah. Sehat terus Mas Anang, bye-bye. Assalamualaikum. Dan sehat, aku juga pesan yang aku pesan lagi, masih dalam momen Glenn, doakan dia. Assalamualaikum. Harus banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Mas Anang.